Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Sabahul khair. Oke, tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Baik, dalam pertemuan kali ini yaitu di mata pelajaran Akidah Akhlak semester Gasal untuk MTSNU 04 Muallimin Muleri untuk kelas 7. Saya mengajar lagi kelas 7 ya. Kali ini kita akan mempelajari di bab 1 bagian pertama. Walaupun kemarin sempat bertemu, tetapi ada baiknya kita mendalaminya karena di awal-awal kita belum efektif pertemuan kemarin itu. Baik, kita ulangi lagi. Di bab 1 ini kita akan mempelajari seputar akidah Islam ya. Untuk tafakur mukadimah, sebagai generasi emas soleh solihah, perlu bagi kita memperkuat keimanan melalui pemahaman dan penghayatan terhadap materi akidah Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keimanan dalam diri, sehingga setiap amal perbuatan sehari-hari berlandaskan materi keimanan yang wajib dilakukan demi terjaganya kualitas generasi yang beradab. Untuk kompetensi intinya sebenarnya sama pada umumnya pada materi pelajaran-pelajaran agama yang lain, yaitu diantaranya KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, dan seterusnya. Untuk kompetensi dasarnya, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Memahami dasar, tujuan, bukti, dalil akidah Islam, dan manfaat mempelajarinya. Mengkomunikasikan dasar, tujuan, bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Indikator pencapaiannya, peserta didik harus mampu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengertian akidah Islam, menunjukkan dalil tentang akidah Islam, menjelaskan dasar akidah Islam, menyebutkan tujuan akidah Islam, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Peta konsepnya itu materinya pengertian akidah Islam, dalil, dasar, tujuan. Aktivitasnya memahami, mendiskusikan, mengkorelasikan dalil tentang akidah Islam, menemukan dasar-dasar akidah Islam, merumuskan tujuan akidah Islam, dan menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Keterampilannya communication, kolaboratif, critical thinking, creativity, dan creativity. Oke, lanjut.
Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau akidah lurus, dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah atau al-akidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Fondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu yakin dulu ya, sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Misi pertama yang diemban oleh tiap Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, umat manusia, adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man khaqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. An-Nahl 36. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas Al-Quran dan As-Sunnah. Sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassakkum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis sahih riwayat. Maka apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani dan diyakini dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus ditinggalkan. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Imran ayat 103. Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan surat An-Nisa 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 136. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang akidah. Selanjutnya al-hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena satu, semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya saja. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm 34. Kedua, alasannya Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana firman-Nya. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam, sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. An-Nisa 36 ini. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan menyekutukan Dia dengan apapun, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah secara rinci dan bagaimana pula sikap yang tergolong
menyekutukannya. Tata cara menyembah Allah dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah, memuja patung, minta tolong kepada roh, nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin ataupun setan. Tujuan mempelajari akidah Islam diantaranya satu, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah diberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah sebagai Tuhannya, maka perlu kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa dapat mendapatkan ridho Allah serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesahan Tuhan. Tujuan kedua adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi tersembunyi di hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Karena inilah jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti hamba-hambanya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat atau faham yang semata-mata didasarkan pada akal. Manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri keberketuhanan, manusia berusaha mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang kelima, ini kayaknya yang terakhir ya, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat paham-paham yang semata-mata didasarkan akan manusia kadang sesat. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas dari terhindar dari kehidupan yang sesat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada bagian pertama ini. Sampai jumpa di bagian kedua, yaitu di pengertian iman, Islam, dan ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ila liqa.